Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan iktaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun mayatihim min dzikri rabbihim muhdasin illastama'uhu wa hum yal'abun. Al-ayah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah SWT, pertama yang saya hormati Bapak Ketua DKM, para ulama dan para juama dan jamaah semuanya. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang tiada terhingga. Salah satunya, alhamdulillah, kita barusan bisa memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Itu amal ibadah yang sangat utama. Jangankan sholat subuhnya yang fardu, sunnahnya aja, qoblal fajri, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi yang fardunya. Kemudian ditambah dengan taklim. Man kharaja fital bil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah mencari ilmu agama, maka berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai ia pulang. Kalau mati insya Allah syahid. Jadi begitu keutamaannya kita di pagi hari ini nikmat yang tiada terhingga dari Allah. Banyak sekali umat Islam yang tidak ada udzur syar'i, tapi tidak bisa memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah. Kita alhamdulillah, mudah-mudahan nikmat ini Allah terus berikan kepada kita sampai kita menghadap keharibannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulunya para nabi dan para rasul, Nabi Muhammad SAW berserta keluarganya, duriyahnya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang beriman kepadanya, dan insya Allah kita berada di dalamnya. Jamaah rahimakumullah, saya merasa bersyukur sekali pagi hari ini bisa bermuajahah dengan ikhwatul iman semuanya, kaum muslimin. Saya sering lewat kalau hari Ahad pagi, suka ta'lim ke Al-Khairat, ke Nabi Muhammad itu. Melihat, waduh, masjid megah ini. Saya jarang isi ta'lim di masjid yang megah sebesar ini, biasa di musola yang kecil-kecil, Pak. Gitu. Pagi hari ini. Dan ini asbabnya yaitu Pak Nur Salim ke rumah saya. Saya kebetulan baru pulang ini ngajar dari sana. Kitab apa ini? Kitab Qiyamah, kata saya. Saya mah ngajar ini aja, Kitab Qiyamah. Oh, tolong bacain katanya di sana. Tuh, ini aja kata saya di masjid saya aja 3 tahun ini baru selesai gitu. Nah ini bagaimana di sini 1 kali pertemuan? Ya tapi nggak apa-apa ya. Mungkin untuk pagi hari ini judulnya ya, lima dal iman bil yaumil akhir. Ya. Atau kalau diterjemah ke dalam bahasa kita,
urgensi iman kepada hari kiamat. Sejauh mana pentingnya, manfaatnya, hikmahnya beriman kepada hari kiamat. Ya, saya harus melihat jam, Pak. Ya, jadi itu ada mengejar waktu. Mudah-mudahan selesai ini. Ya. Nah, beriman kepada hari kiamat begitu urgennya, sangat penting sekali. Dan bukan hanya sekedar beriman, bukan hanya sekedar percaya. Nah, yang kesatu, kenapa urgen? Karena al-iman bil yaumil akhir rukmin arkanul iman. Wa man kadzdzaba bil hisabi bil ba'si wal hisabi fahuwa kafirun billah. Iman kepada hari akhir, kepada hari kiamat itu merupakan salah satu dari rukun iman. Barang siapa yang mendustakan kepada kebangkitan dan hisab, maka kafir. Dan rukun iman kepada hari akhir itu merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Dan itu merupakan satu paket. Tidak boleh hanya diambil salah satu. Kalau kita beriman kepada yang 5, kepada satu tidak, maka tidak diterima. Tidak sah keimanan kita. Nah, jadi tidak boleh dikurangin, tidak boleh ditambah jadi 13. Ya. Nah, di daerah saya di Bandung, ya, di kampung ada yang ditambah dengan yang ketujuhnya percaya kepada Malampir, kepada Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Ya. Nah, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136 Allah SWT berfirman, wa may yakfur billahi wal malaikatihi wa kitabihi wa rusulihi wa yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasulnya, dan kepada hari akhir, maka faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dia telah sesat sesat-sesatnya. Yang kedua, kenapa kita harus beriman kepada yaumil akhir, kepada hari kiamat? Karena dalam Al-Quran hampir semua surat membicarakan, ada ayat yang membicarakan tentang kiamat atau tentang akhirat. Misalnya surah Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, surah Al-Baqarah, banyak sekali dalam surah Al-Baqarah tentang akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Surat An-Nisa wa may yakfur billahi wa malaikati wa kitabi wa rusuli wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surat Al-Jumar dalam surat Yasin, surat Ar-Rahman, surat Al-Waqiah, bahkan ada surat yang semua ayatnya tentang kiamat. Al-Qari'ah, Al-Jajalah, At-Takwir, Al-Insyikok. Nah, ini maknanya jamaahullah menurut para ulama. Kenapa tentang kiamat, tentang akhirat hampir di semua surat? Karena Allah SWT sangat sayang kepada kita. Mungkin kita diingatkan dengan surat Al-Qari'ah hanya sedikit tersentuh. Tambah lagi Al-Jajalah nambah. Tambah lagi Al-Infitor nambah. Kalau dari semua surat-surat kita baca dan renungin, insya Allah maka akan berbekas di dalam diri kita. Iman kepada hari kiamat harus ainul yakin, hakul yakin. Betul-betul menginspirasi hidup kita setiap hari. Yang ketiga, banyak hadis yang mengingatkan atau memotivasi ketika mau beramal soleh atau ketika mau melarang berbuat dosa, selalu dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Misalnya, man kana yu'minu billah wa yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah baik, benar, atau diam. Kenapa? Karena kalau kita berkata buruk, tidak benar, tidak baik, akibatnya fatal nanti di yaumil kiamat. Begitupun kalau berkata benar dan baik, begitu menguntungkan nanti di hari kiamat.
Misalnya, kita cuma berkata 2 kata, si fulan zina. Dan kita tidak sanggup mendatangkan 4 saksi. Menuding wanita yang baik-baik, yang soleh-soleh, dituding zina. Itu kita harus dicambuk 80 kali. Bisa dilihat dalam surat An-Nur. Itu kan cuma 2 kata. Si fulan berbuat zina. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faqul khairan aw liyasmut. Berkatalah baik atau diam kalau tidak bisa. Tidak boleh sampai menghujat, memfitnah dan sebagainya. Wah, dosanya luar biasa. Faqul khairan. Berkatalah baik. Masih banyak perkataan baik. Bahkan selain baik, menimbulkan fadilah, mendapatkan pahala. Ada orang yang kuat ngerumpi 2 jam, tapi kalau dikir baru 5 menit aja udah capek. Ya. Coba dalam sebuah hadis, kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, tapi berat nanti ditimbang di hari kiamat. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Man kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan. Berkatalah baik, berkatalah benar. Apalagi baca dzikir tadi. Di hadis lain riwayat Imam Tirmidzi, siapa yang pagi membaca subhanallah bihamdi 100, nanti ketika bangkit di hari kiamat, yang di sekeliling kita itu iri lihat kita. Subhanallah bihamdi, itu kan harus jadi dzikir pagi. Siapa orang yang dawam baca itu, nanti pas kita dibangkitkan di hari kiamat, sekitar kita iri melihatnya. Banyak kalimat-kalimat yang baik. Amar ma'ruf nahil munkar, baca Quran. Tidaklah seorang baca Quran, baca alif lam mim kata Rasulullah, maka alif 10, lam 10, mim 10. Udah 30. Itu pahala. Kalau bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, udah 190 pahala. 1 hurufnya dikali 10. Tapi kita tidak boleh baca Quran bawa kalkulator, udah dapat selembar dihitung kali sekian. Zaman dulu salafus saleh, ada orang yang nggak mau berbicara kecuali Al-Quran. Seorang nenek-nenek. Abdullah bin Mubarak mengkisahkan, dia ketika mau ibadah haji ketemu dengan nenek-nenek. Kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab oleh nenek tadi, salamun qaulan mir rabbir rahim, Al-Quran. Nenek sedang apa di sini? Dia jawab dengan Al-Quran. Wa may yudlillah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka barang siapa yang tersesat maka tidak akan bisa memberikan petunjuk, ya. Wa may yudlillah fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak bisa memberikan petunjuk. Abdullah bin Mubarak mengerti, oh nenek ini tersesat jalan katanya. Kemudian ditawarin makanan, jawab nenek tadi, ya. Dia menjawabnya pakai Al-Quran juga. Nah, saya lupa ayatnya, kalau kamu berpuasa maka itu lebih baik. Fa in tasumu khairul lakum. Oh, dia lagi puasa. Kalau engkau berpuasa maka itu lebih baik. Kemudian dilihat nggak ada air. Abdullah bin Mubarak bertanya, bagaimana kalau wudu di sini? Fa ilam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau nggak ada air maka bertayamumlah dengan air, bertayamumlah dengan tanah yang suci. Abdullah bin Mubarak bertanya lagi, nenek itu dari mana? Dia menjawab, subhanalladzi asra bi abdil laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Oh, dari Palestina katanya. Tuh orang dulu nggak mau berbicara selain dengan Al-Quran karena pengen yang baik-baik. Ditanya terakhir Abdullah bin Mubarak, kenapa nggak berbicara begini yang biasanya? Dia menjawab, mayal fidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun yang keluar
dari mulut kita kecuali di kanan kirinya Raqib dan Atid mencatat, dan nanti di hari kiamat akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Yang berikutnya, kenapa kita harus beriman kepada hari kiamat dengan sebenar-benar iman? Ya, karena dalam hadis banyak hadis yang mengkaitkan dengan iman kepada hari kiamat. Misalnya, man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim jaru awadaifahu. Hormati, muliakan tamunya atau tetangganya. Berbuat baik kepada tamu atau kepada tetangga, luar biasa pahalanya. Dalam sebuah hadis, kebaikan kita ini ditentukan oleh kebaikan tetangga kita, teman kita. Pada satu saat Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada jenazah dibopong, mau dikuburin. Siapa itu? Kata Rasulullah, oh itu fulan bin fulan. Wah baik ya Rasulullah orang itu. Wajaba, kata Rasulullah, wajib, mesti, harus. Tidak lama datang lagi jenazah. Siapa itu? Itu fulan bin fulan. Oh ini mah orangnya begini-begini, kata sahabat semuanya. Orang jelek. Rasulullah, wajaba, wajib, mesti, harus. Para sahabat kaget, ya Rasulullah aku nggak ngerti. Engkau kepada orang yang baik tadi katakan wajaba, harus. Kepada yang buruk wajaba. Kata Rasulullah SAW, kalian ini wakil Allah di muka bumi. Kalau menurut kalian baik, di mata Allah baik. Yang pertama, dia mesti harus surga, akan ke surga. Dan yang kedua, karena menurut kalian jelek, dia akan ke neraka. Jadi kita baik dan buruk menurut ini jamaah, menurut tetangga kita semua. Dan ini nggak bisa disuap. Kita kasih uang 1 juta. Katakannya saya baik, mungkin mulutnya baik, tapi dalam hatinya oh enggak. Anda suka ini itu dan sebagainya. Maka berat sekali kebaikan kita ditentukan oleh orang yang terdekat dengan kita, terutama istri, anak di rumah. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku yang paling baik kepada keluarganya. Walaupun semua orang mengatakan kita baik, menurut wartawan dinobatkan tahun ini laki-laki yang terbaik ini, tapi kalau menurut istri kita enggak lulus. Menurut anak kita tidak. Yang berikutnya jamaahkumullah, ya. Kenapa kita harus beriman kepada hari kiamat? Keimanan terus menghunjam dalam dada kita. Karena hari kiamat Allah mensifati yaumun adim, hari yang sangat besar. Menurut para ulama, kenapa disifati yaumun adim? Karena situasinya. Yang ke satu, pada hari kiamat disebut yaumun sikal atau syakil, wal usr, wal ubus. Hari yang sangat berat, yang sangat sulit. Tidak ada hari yang seberat hari kiamat, yang sesulit hari kiamat. Kalau kita pernah dalam perjalanan hidup kita menghadapi hari-hari yang sangat berat, yang sangat sulit, tidak ada apa-apanya dibanding dengan sulitnya nanti hari kiamat. Sulitnya sekarang masih ada solusi, tapi nanti tidak. Nah ini di dalam Al-Quran Allah SWT menyatakan bahwa hari kiamat hari yang sangat berat. Ala yadunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin adzim. Tidakkah mereka mengira bahwa mereka itu akan dibangkitkan pada hari yang besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Itu pada hari semua manusia berdiri menghadap Allah SWT untuk diminta pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua, kenapa hari kiamat disebut hari yang besar? Karena pada hari kiamat ar-rabu wal fajr, hari yang sangat ngeri, yang sangat menakutkan, dan yang sangat mengagetkan. Tidak ada hari yang sangat menakutkan, yang sangat ngeri dan mengagetkan di atas kekagetan, ketakutan di hari kiamat. Bagaimana tidak takut di hadapan kita neraka jahanam nanti bagi orang yang akan memasukinya. Di dalam surat Al-Hajj Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum innal jajalata sa'ati syai'un adzim
Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma ardoat wa tadau kullu dati hamlin hamlaha wa tarannasa sukar wa mahum bisukaro walakin adzabullahi syadid. Surat Al-Hajj. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan di hari kiamat itu goncangan yang sangat besar. Pada hari itu kamu melihatnya, manusia lalai lupa. Setiap yang menyusui akan melemparkan, akan melepaskan yang disusuinya bayi. Dan setiap yang hamil akan melahirkan yang dia kandungnya. Kau melihat manusia mabuk, wa mahum bisukaro, padahal mereka tidak mabuk. Walakin adzabullahi syadidun, akan tetapi adab Allah sangat besar. Begitu dahsyatnya di hari kiamat, begitu ngerinya. Sampai ibu yang sedang nyusu, itu kan kalau bayi itu sangat dicintai, sangat disayangi. Bayi yang disusui aja dilemparkan nanti di hari kiamat. Yang hamil langsung melahirkan. Bahkan dalam surat pun anak-anak pun langsung beruban. Kelihatannya manusia itu mabuk, padahal tidak mabuk. Tapi karena adab Allah yang sangat keras. Yang ketiga, kenapa hari kiamat disebut Yamun Adim? Karena firul haq mim ba'dihim lisidatil ahwal wal mahub. Karena manusia makhluk nanti akan lari dari yang lainnya. Karena situasinya sangat dahsyat, sangat menakutkan. Sebagaimana dalam surat Abasa. Fa'idza ja'atis sohoh. Apabila datang suara yang memekakkan. Yauma yafirul mar'u min ahi. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya. Kakak lari dari adik, adik dari kakaknya, paman dari keponakan, keponakan dari paman. Tidak dipedulikan lagi. Wa ummihi wa abi, dari ibu dan dari bapaknya. Ibu yang kita cintai, yang kita sayang, di hari kiamat akan ditinggalkan. Wa sahibati wa bani, istri dan anak pun akan ditinggalkan. Likulli mrimin hum yaumidin sya'nu yugni. Karena pada saat itu semua orang dipenuhin, disibukkan oleh masalahnya masing-masing. Semuanya punya masalah. Diingatkan oleh Allah nanti. Dosa-dosa kita dari yang kecil sampai yang besar. Semua dosa. Dan ini menurut Buya Hamka merupakan adab. Ketika seseorang diingatkan tentang dosanya. Kalau sekarang kan kita lupa. Jangankan dosa 10 tahun yang lalu. Yang 3 hari yang lalu aja udah lupa. Nanti di hari kiamat akan teringat semuanya. Sehingga akan membuat kita ketakutan. Semuanya akan memikirkan diri kita sendiri masing-masing. Akan egois nanti. Bahkan dalam Al-Quran semuanya aja ya Allah. Lemparkan dalam neraka. Bapakku, ibuku, anakku, adik-adikku, tetanggaku, semuanya. Asal aku selamat. Di ayat lain. Yaum yafrul maru min akhih. Yang keempat, jamarakumullah, tul yaum qiyamah hatta yadunun nas annahum lam yalbasu fid dunya illa sa'atan. Kenapa disebut yamin adim? Yang keempat, karena harinya sangat panjang. Begitu panjangnya manusia mengira dulu hidup dunia itu hanya 1 jam. Nah, pada suatu saat Rasulullah SAW dalam hadis beliau membacakan surat Al-Ma'arij, yauma kana miqdaru khamsina alfasana. Jadi hari nanti di akhirat itu perbandingannya 1 hari di sana 50.000 tahun di dunia. Khamsina alfasana. Ketika Rasulullah membacakan ayat ini, kemudian seorang sahabat bertanya, "Pakila ma'at walu hadala yaum." Begitu panjangnya Rasulullah hari kiamat. Pakal, Rasul menjawab, "Walladzi nafsi biyadih innahu liyahaffafu alal mu'min hatta yakunu al yahafu
min sholatil maktubah. Demi jiwaku berada dalam genggamannya, dalam kekuasaan Allah. Sesungguhnya akan diringankan bagi orang mukmin dan akan lebih ringan seperti dia lebih ringan daripada sholat fardu. Akan terasa sebentar. Di hadis lain akan mengatakan riwayat Imam Ahmad, kok masih lama dulu ya sholat subuh 2 rakaat katanya. Bagi orang yang ahli sholat, melewatin yaumil mahsyar yang khamsina alfasana 50.000 tahun, akan terasa sebentar. Dia akan mengatakan lebih lama dulu sholat duhur, lebih lama dulu ketika di dunia sholat asar, sholat subuh. Ya mudah-mudahan jamarakallah ya, ini ahli sholat kita diberikan ini nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikut, kenapa kita harus mengimani kepada hari kiamat dengan benar-benar? Karena hari kiamat disebut Yaumuddin, hari pembalasan. Dalam surat Al-Fatihah, hari pembalasan. Ya. Di dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah bersabda, adadtu li ibadi, ini hadis qudsi, li ibadi sholihin, mala ainun ro'at, wala udunun sami'at, wala khatara fi qalbi basar, ala qalbin basar. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Kalau keindahan dunia masih bisa dibayangkan, kelezatan makanan masih bisa dibayangkan, tapi nanti di akhirat untuk ahli surga, karena begitu nikmatnya sempurna, tidak akan bisa dibayangkan. Dalam sebuah hadis, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan 100 rahmat, 100 nikmat. Satu dijatuhkan ke bumi, dibagikan untuk semua yang 99 disimpan di akhirat nanti. Bayangkan dengan satu rahmat aja, satu nikmat saja kita hidup di dunia. Banyak orang yang gila dengan dunia, banyak orang yang lupa diri, banyak yang berantem, berebut warisan kakak dan adik. Ya. Tidak terhitung. Gara-gara nikmat yang 1%. Profesor, doktor masuk penjara, jenderal masuk penjara. Itu hanya memperebutkan nikmat yang 1%. Lupa diri, gila dengan dunia. Bayangkan kalau nanti 100% di akhirat, kayak apa kenikmatannya. Mungkin Bapak pernah pergi ke tempat yang sangat indah. Ya. Itu baru 1%. Bayangkan nanti kalau 100% di surga kayak apa. Hari pembalasan. Dibalas dalam surat Al-Bayyinah. Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang musyrik berada di neraka jahanam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Itu balasan untuk orang kafir neraka. Kalau orang sudah masuk neraka, tidak ada penderitaan di atas neraka, tidak ada kehinaan di atas neraka. Hina sehina-hinanya, derita sederitanya, sekejap pun tidak akan mendapatkan kenikmatan. Bayangkan panasnya api dunia mampu mencairkan baja, padahal baru 1/70. Kalau panasnya api neraka kayak apa? Saya pernah ketika jadi panitia kurban nggak pakai sendal depan masjid, nginjak kuntung yang baru, kuntung rokok. Saya menjerit tidak sadar. Bagaimana kalau nanti neraka? Ini baru kuntung aja sudah panas demikian. Nah, di ayat berikutnya surat Al-Bayyinah, bagi orang yang beriman, jajahum indarhum jannatu adin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada.
balasan bagi mereka surga Aden, mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Wah, luar biasa. Kalau nanti kita masuk surga, dalam sebuah hadis di pintu surga ada yang memanggil, selamat datang di tempat yang tidak akan tua, muda terus. Selamat datang di tempat yang tidak akan sakit, sehat terus. Selamat datang di tempat yang tidak akan mati, hidup terus. Tidak ada musim, tidak ada yang dilarang di surga. Kalau di dunia kita sekaya apapun, hanya di antara situn wasabun umat Nabi Muhammad dalam hadis, antara 60 dan 70. Walaupun kita kaya, punya dokter, spesialis dan sebagainya, tetap aja kita akan mati. Jangankan mati, tua pun kita tidak bisa menghalanginya. Nikmat dunia ini nisbi dan relatif. Maka Pak, menurut para ulama, jangan terkecoh dengan dunia. Yang berikutnya, karena hari kiamah yaumul fasl, hari penentuan, hari keputusan. Dan keputusannya cuma 2 nanti. Itkum minan nar, selamat dari neraka, atau dilemparkan ke dalam neraka. Keputusan untuk kita itu 2, Fulan bin Fulan, selamat di neraka, masuk surga. Berulang-ulang dalam Al-Quran tentang kiamah, tentang akhirat, supaya kita mempersiapkannya, supaya nanti ketika diputuskan menjadi ahli surga. Dan yang berikutnya yaumul hasyar, ya, karena hari kiamah itu adalah disebut hari penyesalan. Tidak ada sesal di atas hari kiamah. Begitu menyesalnya, menangis, air matanya darah sampai kering. Digambarkan dalam Al-Quran penyesalan ahli neraka dalam surah Al-Fajr. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya aku dulu ketika di dunia berbuat baik untuk hari ini, nggak akan begini. Seandainya dulu aku sholat, seandainya aku puasa, seandainya aku melakukan amal ini itu dan sebagainya. Di hari kiamat semuanya akan menyesal nanti. Jangankan orang kafir, orang beriman pun menyesal. Kalau orang beriman menyesalnya kenapa tidak lebih takwa? Kalau orang kafir menyesalnya kenapa tidak beriman? Bahkan seandainya ada orang yang sejak diciptakan dia sujud sampai wafat tidak pernah bermaksiat sekejap mata pun, di hari kiamat dia akan menyesal, akan merasa kurang ibadahnya. Kenapa? Karena situasinya sangat dahsyat, sangat ngeri sekali. Yang berikutnya, jamarahumullah, kenapa kita harus iman kepada hari kiamat itu sampai menghunjam? Karena dalam kitab ini beriman kepada hari kiamat yahussu ala amalin sholihat wa yamna'u minal fasad, akan menjadi motivasi untuk beramal soleh dan akan menjadi rem untuk berbuat dosa. Seandainya keimanan terhadap kiamat itu menghunjam dalam dada seorang pejabat, maka pejabat itu akan menjadi imamun adilun, imam yang adil. Kenapa? Karena nanti di yaumil mahsyar, di antara yang akan mendapatkan syafaat adalah imamun adilun, imam yang adil. Di antaranya contohnya seperti Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Khattab pada satu saat ceramah depan rakyatnya, tiba-tiba ada seorang perempuan, "Hai Umar, jawab dulu pertanyaan aku. Kalau kau bisa menjawab, aku akan dengarin. Tapi kalau enggak bisa menjawab, aku akan pulang." Apa? Pada saat itu Umar bin Khattab sebelumnya membagikan ini kain, warnanya sama. Mungkin kalau kita ya 1,5 meter lah satu orangnya, gitu ya. Nah kalau untuk Umar bin Khattab nggak akan cukup, karena dia tinggi besar. Pertanyaan perempuan tadi, dari mana itu kain kamu? Nggak akan cukup. Jatah itu kalau dibagi, kalau dipakai baju untuk kamu. Umar bin Khattab menjawab, "Tolong yang menjawab anakku,
Abdullah. Maka anaknya menjawab, Abdullah bin Umar, oh itu bagianku dikasihkan kepada ayah. Jadi dua bagian, bagian ayah dan bagian aku. Dipakai baju oleh Umar bin Khattab. Terusin Umar, terusan wahai Amirul Mukminin. Nggak ditangkap kalau zaman dulu oleh Umar bin Khattab. Wah, dia telah mempermalukan pemimpin. Enggak. Terus Umar bin Abdul Aziz begitu adilnya. Pada suatu saat beliau sedang mengerjakan pekerjaan negara. Tiba-tiba ada tamu malam. Ditanya urusan pribadi atau negara? Oh, pribadi. Dimatiin oleh Umar bin Abdul Aziz lampunya itu. Kenapa ya Khalifah? Ini lampu negara. Aku hanya berhak memakai lampu ini kalau mengerjakan urusan negara. Kenapa Umar bin Abdul Aziz bin Khattab begitu? Karena dia beriman kepada hari kiamat dan keimanannya menghunjam dalam dadanya. Yang kedua, kalau keimanan kepada hari kiamat menghunjam dalam dada seorang pemuda, maka pemuda itu akan menjadi pemuda yang soleh, nggak akan jadi pemuda yang dugem. Yang ketiga, kalau keimanan itu berada di hati seseorang dan orang tersebut diajak berzina oleh wanita cantik dan berkelas wanitanya, dia akan menolak. Aku takut kepada Allah. Gratis aja nggak mau, apalagi bayar. Nah, ini kan sekarang bayar mahal mau, bayar hotelnya, bayar perempuannya. Kenapa? Karena keimanannya tipis dalam dadanya. Dan seandainya keimanan kepada hari kiamat menghunjam di hati seseorang, maka orang tersebut akan terikat hatinya dengan masjid, akan mu'alaqah. Kenapa? Karena di antara yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat yaitu orang yang hatinya berkait dengan masjid. Yang kait dengan masjid itu bukan tidur 24 jam di masjid, selalu memikirkan masjid, selalu berjamaah, ada taklim datang dan sebagainya. Mudah-mudahan ini para DKM, para pengurus ya, dengan ikhlas ini memikirkan mengolah masjid akan dapat padilah itu. Dan para jamaah dengan mengikuti sholat berjamaah tiap waktu, taklim dan sebagainya, insya Allah itu yang disebut mu'alaqah fil masjid itu. Saya baca dalam tafsir hadisnya. Nah, jamaah rahimakumullah, yang berikutnya, kalau keimanan kepada hari kiamat itu menghunjam di dada seorang yang ahli dzikir, maka dia dzikirnya akan khusyuk, akan meneteskan air mata. Itu di antara yang mendapatkan syafaat di hari kiamat. Orang yang berzikir dalam kesunyian, ya, dia menangis karena takut kepada Allah SWT. Kenapa dia sampai menangis? Karena takut dengan adab Allah. Kira-kira kita pernah enggak itu berdoa sampai menangis, mendoakan anak supaya soleh, mendoakan diri kita supaya kita diampunin dosa? Saya berat sekali jemaah. Ini udah berapa tahun nggak bisa. Kalau nangis-nangisan bisa, saya jujur aja. Tapi kalau nangis kebetulan yang benar-benar enggak. Ada teman saya bisa. Kenapa? Karena saya sakit hati sama orang. Rumah saya jelek dikatain gini-gini. Oh bukan nangis itu. Tapi nangis karena takut adab Allah. Karena roja dengan rahmat Allah. Nah kalau kita bisa menangis begitu di penghujung malam habis tahajud sendiri, nangis karena takut kepada Allah, tetesan air mata itu nanti akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Dan yang berikutnya jamaah Allah, tanggung dikit lagi, ya, yaitu akan islah orang yang beriman kepada hari kiamat itu akan berlaku baik, damai, tidak akan pendendam. Kalau dia berbuat salah akan minta maaf kepada orang lain. Kalau orang lain berbuat dosa akan dimaafkan oleh orang tersebut. Ini ada sebuah hadis, saya nggak akan baca tapi terjemahnya aja. Dan hadisnya sahih dari Abu Hurairah. Pada satu saat Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian beliau ketawa. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau ketawa? Kata Rasulullah SAW, aku diperlihatkan situasi alam mahsyar.
Ada dua orang yang menghadap kepada Allah berlutut. Yang satunya mengadukan saudaranya. Ya Allah, orang ini telah berbuat dolim kepadaku. Ambilkan kebaikannya. Kemudian kata Allah, berikan kebaikannya untuk membayar kedolimanmu. Tapi pas dilihat, ya Allah, kata orang yang berbuat dolimnya, ma baqiya min hasanati syai'un. Kebaikanku tidak tersisa sedikit pun, udah habis. Oh kalau begitu, kata orang yang didolimi, dosaku pikulkan ke dia, pindahkan. Rasulullah pada sampai sini, wafadat aina, beliau meneteskan air mata, menangis. Dalam situasi itu, kemudian Allah berfirman kepada hambanya tadi, dan di saat itu semua orang menginginkan supaya dosanya ada yang ngambil, ada yang mikul. Semua orang. Siapa aja. Nah, Allah berfirman kepada orang yang menuntut tadi, mengadah ke atas, lihat ke atas. Pas dia lihat ke atas, diperlihatkan istana dari emas. Kemudian peralatannya dari emas. Begitu indahnya. Orang tadi bertanya, ya Allah, ini untuk nabi yang mana? Untuk shodikin yang mana? Untuk orang yang mati syahid yang mana? Untuk wali yang mana? Kata Allah, untuk orang yang sanggup membayar dengan harga yang mahal. Siapa yang punya, yang sanggup membeli itu dengan harga yang mahal? Kamu. Dengan apa? Dengan ampunanmu. Wah, aku udah ampunin ya Allah orang itu sejak di dunia. Oh kalau begitu pegang tangannya, bing-bing bawa masuk surga. Nah, ini menurut para ulama, faidah dari hadis ini, ketika orang lain berbuat dosa kepada kita, kita harus memaafkan walaupun orang itu tidak datang kepada kita. Semakin sakit hati kita, semakin besar kedoliman orang kepada kita, kemudian kita maafkan, semakin besar ampunan dari Allah bagi kita. Memang pilihan dalam Islam, kisos ya. Satu, kalau ada yang bunuh, bunuh lagi, kisos. Boleh itu dalam syariat Islam. Yang kedua, diat. Uang ganti rugi. 100 ekor unta. Kalau dihitung sekarang sekitar 7 miliar ekor unta itu. Saya akan ampuni kamu, tapi kamu bayar uang diat. 100 ekor unta, 40 yang lagi hamil. Dan yang paling tinggi, memaafkan tanpa syarat. Itu anjuran dalam Islam itu. Nah, jadi kalau ada orang yang berbuat dosa kepada kita, kalau dulu generasi salafus soleh, oh ini kesempatan amal, kesempatan berbuat baik, saya akan maafkan walaupun orang itu tidak datang meminta maaf. Imam Malik ketika ada yang memfitnah, kemudian ditanya mau diapain tuh orang itu, tidak ada pilihan bagi saya selain harus memaafkan orang tersebut, kata Imam Malik. Kenapa? Karena nanti di yaumil mahsyar ketika aku berjumpa dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya, "Hei Malik, gara-gara kamu umatku masuk neraka, gara-gara kamu enggak memaafkan." Sehingga kata Imam Malik, tidak ada pilihan bagiku kecuali memaafkannya. Dan menurut para ulama lain, belum berhasil seseorang walaupun taklim kemana-mana, baca hadis yang dia hafal dan sebagainya, kalau belum bisa memaafkan orang lain. Dan yang terakhir, jamarumukullah, saya nggak akan baca hadisnya karena mengat waktu. Terakhir, kalau orang beriman kepada hari kiamat dengan menghunjam keimanannya, maka orang tersebut akan mengenal dosa-dosanya dan dia akan bersemangat untuk mensucikan dirinya untuk bertobat. Di zaman Rasulullah SAW ada sahabat Malik bin Mu'idz namanya, Ma'idz bin Malik ya. Dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lakukan had kepadaku. Kenapa? Aku telah berbuat zina. Rasulullah berpaling ke sebelah sini. Apa-apaan kamu ini? Pergi kamu. Rasulullah ke sebelah sini, orang itu ke sini. Ya Rasulullah, sucikan aku.
lakukan had. Itu. Rasulullah ke sebelah sini. Malik lagi ke sebelah sini. Apa-apaan kamu ini? Istighfar aja kepada Allah. Pergi. Pulang orang itu. Besoknya menghadap lagi. Ya Rasulullah, sucikan aku. Sampai beberapa kali. Dan akhirnya Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah dia gila? Enggak, katanya enggak gila. Apakah dia mabuk? Tidak. Kemudian dicium ininya oleh para sahabat. Dikira mabuk, enggak, itu kan hammer. Enggak ya Rasul, enggak mabuk dia, katanya. Kemudian ditanya, gimana Jina? Kamu tahu? Iya, katanya, seperti masukkan timba ke dalam sumur. Maka Rasulullah menyuruh setelah begitu dan diikat, digali karena udah berkeluarga ya, digali lubang, dilempar dengan batu. Singkat cerita, sampai dia wafat. Kemudian ketika wafat disolatin. Ketika mau disolatin, Umar bertanya, tu sholli alaiha, ya Rasulullah kok menyolatkannya? Padahal dia zina. Kata Rasulullah SAW, dia telah datang dengan taubat. Seandainya taubatnya dibagi untuk 70 penduduk Madinah, masih nyisa. Nah, kenapa sahabat ini sampai mau dirajam begitu? Karena menurut para ulama, keimanannya terhadap hari kiamat, terhadap akhirat betul-betul menghunjam di dalam dadanya, daripada nanti diadab di hari kiamat. Lebih baik sekarang di dunia. Nah, ini jamarakumullah di pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memaafkan orang lain berbuat dosa kepada kita, walaupun dia tidak datang kepada kita. Ya. Kita maafkan, harus berjiwa besar. Ya. Dan kita yang kedua, mudah-mudahan bisa melaksanakan amal-amal yang bisa menyelamatkan nanti di yaumil mahsyar. Ya. Bisa menyelamatkan sehingga keputusan Allah itqum minan nar, dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.